Seni itu tidak ada yang lahir langsung dari atas langit gitu. Maksudnya kita tiba-tiba bisa menjadi pelukis hebat, kita tiba-tiba bisa menjadi penulis hebat, menjadi sutradara, nggak ada. Jadi hal yang pertama harus dilakukan tuh kita harus membaca dulu karya orang lain dan menonton dulu dan menikmatinya. Oh, jangan merasa kita tuh udah hebat aja gitu. Oh ya, betul. Jangan cepat besar kepala. Betul sekali. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo, basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo di Sbisgari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dulu sanak sadonyo. Nah, seperti biasa kita selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang dan iko kaliko di hariko seorang anak muda penulis sutradara. Langkok nak tuh. Iko kita perkenalkan saja. Iko udah ko alah meraih penghargaan di tingkat nasional. Kita akan saja udah Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Muhaimin Nur Rizky. Ya, Oke, Rizky. panggilan? Imin ya? Oke, siap. Sakan nak nyebutnya. Oke, boleh panggil nama saya? Boleh, Bang. Kelahiran Tembara? 95, Bang. Oh, 95 berarti boleh nyebut nama kah? Iya. Boleh nak? Min, Min kan ada menulis ya? Itu mulai kalau boleh tahu mulai Imin menulis sejak bila? Mulai aktif menulis sebenarnya kalau menulis Ibana menulis kan dari kete ya Bang. Ya betul. Tapi kalau dalam artian menulis kreatif itu dimulai dari kuliah sebenarnya. Karena kuliah Wak kan di Sastra Indonesia. Jadi Sastra Indonesia Unan, jadi Wak bertemu lanskap baru mengenai sastra dan dunia kesenian. Jadi mulai dari situlah Wak mulai mengenal hal-hal yang lain gitu dan terlibat Wak di dalam kepenulisan yang lebih serius gitu. Oh, Sastra Indonesia Unan. Ya, Sastra Indonesia Unan. Junior Wak akhirnya. Oke, junior Wak di sastra ya. Oke, itu berarti di situ Beraja mulai mengenal lah lebih dalam tentang dunia tulis menulis lah gitu ya. Nah, benar sekali. Karena emang di situ pun diajarkan ya, apalagi untuk sastra Indonesia. Oke, di situ mulai menulis dan awalnya menulis apa? Jadi pertama mencoba karena di angkatan awak itu kan orang lebih banyak menulis puisi gitu. Ya. Jadi dan tugas-tugas kuliah pun itu kan ada menyuruh menulis puisi, artikel dan prosa, cerpen. Tapi karena sudah terlalu banyak kawan-kawan tuh nulis puisi, awak agak mereng sedikit ke cerpen gitu. Cerita pendek. Jadi awal menulis itu sebenarnya cerita anak. Karena awak baru mulai kan. Jadi cobalah dulu cerita anak gitu. Yang ringan-ringan lah. Iya, yang ringan-ringan dulu. Barulah habis itu ke cerpen yang serius. Baru puisi. Jadi dari prosa dulu baru lari ke puisi sebenarnya. Malah dari yang lebih kompleks dulu baru ke puisi. Iya, puisi kompleks juga sih, bukan sesuatu yang mudah. Oke, berarti kini konsentrasinya lebih ke puisi ya? Puisi tapi tetap nulis artikel ya Jo Bang. Habis itu prosa tetap, jadi lah langkok lah sadonya lah pernah tulis gitu. Termasuk skenario film gitu. Oke. Enak ya. Itu emang hobi atau hobi yang baru ditemukan? Sebenarnya apa ya, semacam jalur ya, wadah ekspresi gitu. Jadi ketika awal-awal tahu menulis, maksudnya dalam ya keseriusan menulis sastra khususnya, menemukan wadah untuk berekspresi. Jadi kayak senang nih gitu. Ada yang lepas dari diri Wak tuh ketika Wak nulis gitu. Jadi kayak ya udah Wak senang, dan selama Wak menulis nggak ada kerugian yang Wak dapatkan di dalam diri gitu. Jadi ya udah Wak nulisnya gitu. Semacam apa ya, kalau boleh dibilang tuh semacam makanan batin lah gitu. Jadi bikin tenang gitu. Bikin tenang ya. Berarti cara healingnya anak sastra. Nulis gitu. Nulis ya. Oke. Itu emang kebetulan lingkungannya itu kawan-kawan sadonyo hobi nulis atau cuma beberapa atau cuma Imin salah satunya? Di awal-awal dulu masuk kuliah itu seangkatan tuh nulis karena memang ada semacam grup gitu dibuat oleh senior tuh, semuanya tuh harus nulis dan ada mentornya. Jadi
wajib nulis semua, tapi makin kesini lah apa sih lah kan, maksudnya kayak Lah kok enak. iya lah kok enak terus, tapi tidak semua yang bertahan di angkatan. Jadi mulai ada yang kayak pergi, ada yang kayaknya ndak ekspresi dan di psiko gitu, atau mungkin dan di film gitu, atau mungkin di teater, mungkin di musik. Dan akhirnya yang nulisku memang 10-an gitu, sisa dari 70-60 orang gitu. Banyak ya? Iya banyak. 60-70 orang. Itu yang awalnya pas kuliah dibentuk sebuah grup untuk nulis tuh. Iya, nulis sama senior gitu. Oke, kayaknya keren juga yang kayak gitu diadakan di sekolah, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah malahan ya. Ada orang-orang dikumpulkan di situ. Di situ dibekali gitu. Iya, dibekali. Jadi senior-senior yang nulis pun jadi kalian nulis lah, nanti dikomentari gitu. Jadi dibekali, dibikin grup-grup kecil. Nah, jadi per minggu tuh, sekali seminggu tuh harus wajib. Jadi kayak semacam agenda rutin. Terus akhirnya semakin lama semakin dikit lingkarannya, semakin dikit lah gitu. Makin kolah orang yang bertahan iya. Dan emang minatnya ikut ya. Benar. Oke, apalagi yang namanya anak sastra tuh enggak lepas dari seni ya. Iya benar. Iya, apalagi seni. Rata-rata payahnya beko musik lah, ya kan. Teater. Nah, kayak gitu. Dan yang bertahan di nulisku menurut Awak cukup amazing lah. Apalagi kita tahu lah ya, untuk minat baca buku pada saat ini, buku ya, bukan artikel. Kan artikel ada yang online gini, ya kan. Kalau kita menyebut literasi orang kini rendah, tidak sepenuhnya benar kan. Benar. Karena literasi digital gitu kan. Cuma yang nulis yang kayak gini, karya sastra itu alah sekitik mana gitu. Gitu ya. Dan aku Nio kan kalau pikiran orang awam kah, manga nulis tuh kayak asih jadinya gitu. Apa counternya dari Imen? Pertama, melakukan sesuatu hal itu kan pastilah apa manfaatnya. Walaupun itu klise, tapi itu tuh memang itu yang terasa dewa. Dalam artian gitu, menulis itu tidak hanya proses untuk menuliskan ide gitu, tapi banyak hal lain yang dibawa. Misalnya awak ketika menulis harus membaca dulu, mau ndak mau harus menjadi seorang pembaca dulu baru bisa menulis. Seperti orang membuat teh dulu baru bisa, orang minum teh dulu baru bisa buat teh. Nah mungkinnya bisa buat teh tiba-tiba sebelum dia minum teh gitu. Standar lidahnya ya standar lidahnya hilang gitu. Jadi proses itulah ketika membaca, misalnya awak menemukan suatu hal yang baru, awak menemukan pengetahuan yang baru, dan awak menemukan imajinasi wak tambah lebar dan tambah besar gitu. Jadi semacam efek samping menulis bang dari membaca gitu. Awak membaca suka gitu dan awak menemukan hal baru, jadi lama-lama membaca nggak bisa, harus tulis lah habis itu. Betul. Jadi itulah sebenarnya menulisku bukan menulisku finishing saya gitu. Ini di ujung, tapi langkah di belakangnya itu loh yang bermanfaat bana gitu. Membaca dan merenung misalnya, terus memikirkan ide, barulah akhirnya kita menulis. Dan habis menulis pun ada pula mengedit gitu, dan ada pula finishing. Jadi prosesnya itu panjang. Awak ndak hanya nulis ya gitu, ndak, itu udah prosesnya panjang. Jadi dari proses panjang itulah banyak yang didapatkan gitu. Oh siap, berarti hampir mirip dengan kayak perfilman gitu jadinya ya. Iya. Kan perfilman ada juga yang pra-produksinya, produksi dan pasca produksi. Bahkan Diko yang di pra-nya cukup panjang, karena mengharuskan kita sebagai penulis tuh banyak baca. Iya. Dengan banyak baca, melihat perspektif orang lain, kita bisa menimbulkan perspektif diri sendiri. Iya benar sekali. Oke, siap. Nah, itu dah. Kita putarkanlah Viti dari Imin, gitulah rangkum dari TVRI kok. Biar kawan-kawan di rumah nak penasaran. Oke, kita putarkan Viti berikut ini. Check it out. Serahkan kepada malam. Berak, tak usah risau. Malam akan memangkas jarak cintamu yang ribuan kilometer itu. Cinta yang mogok, cinta yang tabrakan, cinta yang putus tali rem.
Demi kau kawanku, akan kita lepas bebaskan kata-kata cinta di puisi ini berkali-kali, meski itu cinta yang belaka semenjana. Tak perlu sedih berak, berikan cintamu ke malam yang teler. Biarkan malam membereskan cintamu yang tidak pada tempatnya itu. Cinta yang selalu ingin berdua, cinta yang cemburu buta, cinta yang kalera. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, itu tadi sepenggal beberapa kegiatan dari Muhaimin. Ada filmnya tadi ya, diselingi dengan puisi-puisi. Wah, keren sih. Itu yang awak tangkap di situ ada semacam sarkasnya sedikit ya, sarkasnya. Kok sok-sok jadi pengamat orang. Kan kan namanya puisi kan diserahkan kepada pembaca Iya, perspektifnya benar kayak sekali. apa, menginterpretasikannya seperti apa. Iya, Kalau baca kok aduh sarkas-sarkasnya nyindir-nyindirnya cuma awak belum tahu ke sih kama arahnya. Harus awak ngabali agak. Itu cinta dan ganja. Ya, cinta dan ganja. Judulnya puisi. Judulnya ya, judul puisinya ya. Kalau filmnya tadi? What Eri Testifies at the End of the Roll. Oh, itu judulnya tuh. Iya, itu judulnya Sangko panjang. tadi ada semacam quote gitu. Oh, Itu judulnya ya. iya, itu judulnya. Siap. Kita bahaslah dulu yang puisi tadi cukup menarik Oh, kok, oke. ya. Boleh Boleh bang, boleh sangat. Cinta dan ganja itu apa? Jadi Kenapa ada sesuatu yang positif kalau ada sesuatu yang menurut beberapa orang ini negatif? nah ya itu sih sebenarnya kayak awak nih mencoba bermain di tema-tema yang tabu gitu bang. Dalam artian ganja dan cinta. Maksudnya dari sesuatu yang ya kalau dalam paradigma umum ya ganja itu kan memang buruk gitu. Negatif ya? Ya negatif, sangat negatif. Tapi ada satu hal yang misalnya subjektif personal kawan-kawan yang mengganja dan awak misalnya membaca artikel tentang ganja atau tentang dokumenter gitu. Ada mereka menggunakan itu tuh untuk sesuatu yang lebih kontemplatif gitu. Maksudnya memang ada masalah hidup lah. Ya, ya, Jadi ada perspektif Pelarian lain lah ya. semacam mungkin ada perspektif lain yang awak temukan dari apa yang awak cari gitu. Betul. Yang awak dapatkan selama riset itu. Jadi itulah hasilnya, jadi sesuatu yang cinta ketika digabungkan dengan ganja itu ya menjadi sesuatu yang itu juga gitu, baik juga dalam artian tanda kutip ya. Iya. Cinta yang aditif lah gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi dia menjadi metafora gitu. Iya betul. Siap. Nah, itu perspektif-perspektif kayak gitu yang malah diangkat yang menurut orang tabu gitu ya. Malah itu dijadikan sebuah judul dan yang menggambarkan isi puisinya gitu ya. Benar sekali. Nah, itu ide-ide kayak itu emang jalurnya itu maksudnya ciri khasnya Imin kayak gitu atau emang kebetulan satu itu yang ada sarkas atau memakai perspektif yang kayak gitu? Mungkin memang awak rada suka ya bang di daerah itu. Dalam artian gini, dalam puisi sebenarnya justru awak bermain di kata-kata makian gitu. Jadi awak menggunakan kata-kata makian di dalam puisi. Dan Niko tidak hanya awak memakainya ya, hanya memakainya karena kata-kata makian itu kan tabu ya dalam masyarakat. Tapi ketika misalnya kita coba mendekati dia secara akademis gitu, secara ilmu linguistik misalnya. Ya betul. Ini mendapatkan banyak hal gitu dari kata makian. Misalnya kata makian yang P misalnya ya. Itu tuh sebenarnya artinya apa sih? Kapan dia pertama kali muncul di kamus di Minang gitu. Betul. Hal-hal seperti itu, dan kenapa dia sekarang artinya tidak lagi diketahui Mana orang sebenarnya ya. Iya, kenapa hal-hal itu kan? Terus dalam psikologi misalnya kata makian, dan Nikola banyak penelitiannya sih. Kata makian itu bisa meredakan rasa nyeri gitu, rasa sakit. Misalnya ketika orang memaki gitu, mengumpat, ada rasa itu bisa lah menahan rasa sakit agak sebentar gitu. Dopamin semacam itu. Jadi kan sesuatu yang tabu ternyata pas wak dekati, banyak hal gitu yang wak dapatkan gitu loh. Dari kata makian, dan dari segi linguistiknya kata makian kan tidak bisa
Nggak bisa dihilangkan loh. Ya nggak bisa dihilangkan. Betul. Ini hal yang udah biasa bang. Kayaknya Profesor Wak Samu lah. Bahkan kata-kata makian tuh malah kalau untuk dibahas di linguistik, ya nggak boleh dihilangkan, kayak di film pun kan menghilangkan rasa kalau di film ya. Iya benar. Betul. Oke. Kita iklan dulu sana. Oke, siap. Oke, di sana sadanya kita akan kembali lagi melanjutkan pembicaraan kita bersama Imin, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Imin, seorang penulis dan seorang sutradara. Nah, Min, kalau Wak setiap bintang tamu yang berhubungan dengan sastra seni, Wak selalu semangat Wak. Karena merasa terlalu dekat dengan Wak. Dekat. Oke, sangat dekat ya. Jadi Imin kan ada awal-awalnya mbak PC gitu ya, mbak PC, habis itu ada juga bikin prosa lah gitu ya, atau cerpen dan segala macamnya. Itu karya-karya Imin itu pertamanya kan emang awalnya untuk kebutuhan, maksudnya untuk kayak tadi disuruh adik senior, saya itu mulai membuat surang, bisa melepaskan apa yang ada di kepala tapi versi anak sastranya ya, versi bahasanya yang lebih ya sastra banget lah gitu ya. Nah itu muaranya kama? Entah itu di buku kah atau di posting kah atau awalnya itu terbit di koran ya bang, di media-media. Jadi dicoba dulu kayak misalnya dulu tuh kan masih aktif Padang Express, habis itu Haluan, Singgalang. Jadi di situ dulu awalnya. Terus alat terbit terus coba yang nasional, kayak pernah juga ke Detikcom dulu tuh. Terus 2019 ada penerbit yang mau menerbitkan kumpulan cerpen Imin gitu. Jadi ya udah jadi buku, cerpen-cerpen yang sudah pernah terbit di media selama dari 2014 lah menulis sampai 2019 itu dikumpulkan terus dikurasi. Jadilah buku pertama kumpulan cerpen itu tahun 2019 terbit ya, judulnya itu 700 tahun sebelum Masehi, Sandiwara 700 tahun sebelum Masehi. Keren loh judulnya. Kenapa 700 tahun sebelum Masehi? Ada zaman Nabi apa gitu bukan? Iya, yang di Nabi yang apa? Yang ditelan paus itu tuh. Ya, Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Jadi Imin ambil lah, ada satu bagian yang hilang dari cerita Nabi Yunus itu. Imin ambil itu dan Imin bikin sendiri bentuknya gimana gitu. Oke, bikinnya versi sastra. Iya, versi sastra. Oke, siap. Oke, dari itu berarti itu karya Imin semuanya, kumpulan cerpen, bukan antologi ya? Ya antologi, bukan antologi, pribadi. Ya, pribadi kan. Ya, kumpulan cerpen. 10 cerpen di dalamnya. Ada 10 cerpen dalamnya. Itu kalau orang nak bisa baca tuh pasti pertanyaannya barat apa bukunya? 100 halaman kayak. 100 halaman. Ya, hanya 100 halaman. Tipis kok. Tipis ya, tipis lah. Iya. Kalau deskripsi berarti kata apa? Oke, itu dari 10 cerpen itu temanya sama kah atau beda-beda genre? Berusaha disamakan. Jadi dikurasi sebenarnya banyak cerpen Imin tuh kira-kira 20 lah. Akhirnya dikurasi jadi 10. Itu temanya tentang anak kecil dan binatang. Maksudnya adalah antara ada anak kecil, ada binatang, jadi permainan dua itulah gitu. Berarti emang segmennya emang untuk cerpen anak-anak ya? Bukan sih. Bukan ya? Ya bukan. Cuma tapi temanya diambil itu. Maksudnya secara keseluruhan itu tentang ya dunia anak kecil yang surrealis bertemu dengan binatang gitu. Siap. Berarti ngambil isi anak ini sama binatang nih, tapi gunanya untuk sarkasme juga? Ada beberapa sarkasme. Siap. Pasti sih. Pasti. Allah menjadi darah-darah lah ya. Ciri khas pokoknya kalau ingin puisi atau prosanya yang berhubungan dengan sarkas ya. Sarkas kok bahasa awaknya Sindia lah. Sindianya gak kasar lah. Oke. Itu emang karena Iminnya hobi mengkritik kah? Atau tidak bisa mengkritik langsung kepada orang lain makanya dijadikan sebuah karya sastra? Aku pertanyaan sosok tinggi lah ya. Nggak tahu ya bang, tapi kayak ketika menulis cenderung ke situ gitu. Maksudnya dalam artian apa, membaca cerpen-cerpen Nafis dulu kan, Nafis kan sangat itu, sangat sarkas kan. Tapi mungkin cari jalur yang lain ya, cari jalur yang lebih
mungkin lebih kasar gitu, lebih di lebih frontal balai ya. mungkin ya, lebih balai mungkin wak cari gitu. Nggak bisa wak pungkiri, memang setiap wak nulis, wak mencoba nulis misalnya kayak ya cerita yang romans misalnya ya, tetap aja kenapa wak harus seperti ini gitu. Sampai misalnya di tengah-tengah wak mencoba untuk membuat yang sesuatu yang tidak sarkas gitu ya, maksudnya sesuatu yang tenang, yang sangat evaluatif gitu, eksistensi, tapi nggak bisa loh. Harus masuk. Iya pasti kasih itu ya sudah, Betul. dicoba aja lagi gitu, dimasuk aja lagi. Oh, oke. Karena itu juga sebagai pertama ciri khas ya. Yang kedua bagi si pembaca pun hal yang kayak gitu malah yang lebih membuatnya semangat untuk membaca. Hal-hal yang tidak biasa untuk dibaca gitu ya. Iya. Hal yang dianggap tabu. Jadi daya untuk cari tahunya, untuk keponya lebih kue kan. Iya, benar. Apa sih kue kan baca kayaknya gitu ya. Oke, itu ada diterbitkan bukunya. Iya, kumpulan cerpen itu. Kumpulan cerpen itu 2019. 2019. Kalau kini masih dijual kah atau dijual bukan? Iya dijual. Mungkin masih ada di beberapa toko online. Oke. Ya. Beli di toko online. Iya di toko online karena di fisik kawan ada megang lagi. Udah habis kayak penerbit udah disebar, jadi toko online masih ada. Di Pacar Merah masih ada tuh, di Pabrik Blok kok Celik Patang. Antusiasme masyarakat bah yang sebagai kan misalnya itu kan otomatis dicetaknya bukan C2 lah kan. Iya. Sekian edisi atau edisinya sekali edisi, C edisi. Baru cetakan pertama. Cetakan pertama ya. Tapi itu kalau nggak salah 500. 500. 500 baru. Oke. Tapi cukup tinggi loh 500 loh. Ya. Oke. Terutama kawan-kawan dekat gitu ya Bang ya. Dan alhamdulillah sih dekat penerbit ya lumayan lah orang membelinya gitu loh. Walaupun enggak sekuat Terelie mungkin ya. Betul ya. Andrea Hirata, tapi ya sudah gitu. Tapi menuju situ lah ya. Oke. Nah, Iko Imin kini masih bikin puisi. Masih Bang, yang terakhir yang itu yang menang kemarin itu. Ya Senawa ke situ tadi. Mantap pancing. Oke, malah dipancing dulu. Oke, yang menang itu Mbak Asih coba cerituan proses mendaftarnya lah. Kamawa kalau tahu kan di rumah pengen lo ikut kompetisi kayak gitu kan, atau Mbak menangnya Mbak dan efek setelah itu Mbak. Jadi sayembara Dewan Kesenian Jakarta tuh sebenarnya lah lamu ya. Memang Lahado tuh setiap 2 tahun sekali. Jadi itunya memang buka sayembara novel biasanya, tapi beberapa tahun belakang dia juga buka manuskrip puisi. Jadi awak kirim waktu itu kalau nggak salah itu Februari-nya buka. Jadi awak kirim terus pengumuman akhirnya di Juli. Alhamdulillah awak dapat penghargaan di situ. Dan puisi-puisi yang wak kirim itu wak tulis 2 tahun ketika pandemi itu. Ketika pandemi merebak kan 2020 sampai 2022. Itu puisi-puisi. Jadi itu puisi yang sangat temporal idenya karena kondisi sosial gitu. Kondisi yang terjadi di dunia. Jadi selama itulah wak buat puisi dan wak bukukan, wak manuskripkan, wak kirim ke DKJ. Alhamdulillah tembus gitu. Oke. Itu mendapatkan ada diperingkatkan atau Pak? Iya, ada peringkatnya. Awak alhamdulillah juara 1 di manuskrip puisi. Keren. Siap itu? Yang novel ada juga, tapi alhamdulillahnya loh kayak DKJ Tahun Patang tuh banyak yang dari Sumbar. Jadi juara 1 duo puisi itu dari Sumbar. Awak C, terus yang nomor 2 tuh Heru Joni Putra. Yang novel pun seperti itu. Juara 1 duo dari Sumbar. Jadi ada sampai penulis Sumbar yang dapet 1 duo gitu. Di DKJ. Berarti tahun kini kok. Ada beberapa hal gini ya. Mungkin bagi beberapa orang memikir masih sastrawan muda nak ada dulu terkenal dengan sastrawannya angkatan sekian-sekiannya kan, mulai dari sampai ke ulama kan nulis dulu kan, Hamka gitu ya, Nafis ya, Taufik Ismail segala macam. Terlalu banyak orang Minang yang emang bersumbangsi untuk dunia sastranya Indonesia. Tapi kini kok makanya aja, padahal masih banyak kan. Aduh, Boy Chandra ya. Iya benar sekali. Tapi mungkin ya bedanya tuh dulu tuh karena media tuh cuma satu Bang, buku misalnya. Habis itu kini kan lah banyak, mungkin
ndak itu lagi gitu. Maksudnya terpecah lah ya. ya terpecah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ya penulis sumbar ndak bisa dikatakan turun, nyado sih gitu. Pasti sih ado gitu. Selalu ada regenerasi. Iya pasti ada. Mau ndak mau, yang juara 1 itu, yang novel itu, awak ndak tahu itu siapa doh. Jadi awak ketemu tuh di Jakarta. Oke. Yang kece, awak orang Minang bang kece. Ya. Di mana tuh cewek kan di Batu Sangka, di mana dulu kuliah di Siko. Aduh, iki sastra komunitas nado udah bang awak nulis surang gitu ya. Jadi ini pun sendiri gitu. Independen mencari sendiri, nulis novel sendiri, ndak ada teman yang untuk mengomentari dan dimasukan dan juara 1 gitu. Jadi kayak generasi itu adu sih gitu. Maupun iklim sastra bagus hendaknya pasti ada orang yang kan nulis, pasti ada orang yang kan rancak gitu. Kini kok iklimnya bagus enggak? Menurut perspektif Imin. Kalau lihat hasil bagus lah bang berarti. Oke. Bagus berarti dalam artian kayak hasil, terutama hasil DKJ kemarin ya. Habis itu dan iklim sastra kayak PPF, ada Payakumbuh Poetry Festival. Ada festival-festival lain sastra di Sumbar, jadi kayak sebenarnya iklimnya masih terjaga sih. Oke. Kalau melihat itu kan lebih ke menurut ya, masih ada circle orang-orang seni, orang-orang sastra gitu ya. Misalnya kok penontonnya masih orang-orang sastra atau tajuk juri itu otomatis orang sastra juga kan. Diadakan oleh orang sastra, pesertanya orang sastra, dan semuanya dari pokoknya semuanya kompleksnya sastra. Kalau bicara orang awam gimana? Menurut dari segi efek ekonya ya. Ya ekosistemnya gitu ya. Maksudnya wah ternyata orang yang bukan terjun langsung di dunia sastra secara menulis ya. Kalau penikmat menulis pembaca itu masih tinggi enggak gini kok? Yang baca buku ya? Baca buku ya benar sekali. Baca buku itu bisa mungkin data dari misalnya kayak adanya toko-toko buku misalnya bang. Ada dulu yang tahu toko buku independen tuh orang kayak buku, terus Kedai Teroka, terus Teva sekarang yang masih tahu tuh ya. Dan udah banyak yang itu kolaps dan sekarang sisa Steva. Dari situ mungkin bisa sampaikan atau bisa baca kalau memang pembacaan terhadap buku itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Memang mungkin kurang ada apa sih pentingnya saya membaca buku, mungkin itu kurang ada why-nya why-nya mungkin ya. Kenapa saya harus baca buku itu yang kurang. Berarti yang kayak gitu kok harus dinanyaan balik ya. Dan anak-anak muda gini lah, yang anak muda yang sekelas permainan seumuran Imin kulah yang akan menghidupkan lagi dunia sastra. Tapi acara why kenapa saya harus baca itu yang harus diikutin mana. Oke. Kok Imin kita lanjutkan pembicaraan berikut tapi ada iklan. Siap. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan seru kita mengenai sastra tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Jangan lupa saksikan TVRI Sumatera Barat ko di TVRI. Bisa sana tonton di TV langsung, atau kalau misalnya sana tidak sempat nonton TV, bisa sana tonton live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store maupun di App Store. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Imin. Hampir lo panggil Cak. Udah Imin. Nah, kita bergeser seketek. Nah, itu kan kita mengenai puisi, mengenai prosa. Sebenarnya masih bisa. Wah, kalau bicara Ikoko bisa 5 jam. Tapi takutnya enggak terbahas yang sutradara. Jadi Imin ternyata juga pernah jadi sutradara sebuah film. Nah, boleh cerita film apa? Dan apa ceritanya? Jadi kalau di penulisan itu di awalnya dari kuliah, film pun sebenarnya dari kuliah. Jadi awak mendekati film justru ketika kawan-kawan yang lain yang tidak memilih sastra misalnya, pergi ke film dan awak pun tertarik. Jadi awak ambil kedua yang waktu itu, awak dekati pula film. Kemudian awal-awal tuh produksi pertama tuh jadi kameramen bang. Itu 2014. Siap.
Habis itu kemudian jadi editor, terus jadi penulis skrip, terus kameramen lagi. Jadi tidak langsung menjadi sutradara. Jadi film debut waktu film pertama waktu yang tadi lah yang ditonton itu, What I Testify. Oke. Itu film debut waktu pertama jadi sutradara. Oke, siap. Itu tahun 2022. Oke. Covid lah. Iya, pas pas Covid. Itu jadi film. Jadi waktu itu karena Covid, Kementerian Pariwisata kalau nggak salah itu membuka pendanaan untuk pekerja film untuk memproduksi film. Jadi awak cobalah masuk proposal wak gitu. Dan alhamdulillah tembus. Jadi dengan dana itulah wak produksi filmku di Bukit Tinggi. Itu tentang bioskop Lamo di Bukit Tinggi itu, bioskop Eri. Ini masih memutarkan film, tapi kan filmnya film seluloid, film yang itu saya gitu nyeputarkan. Dan itu kan udah rentan gitu, maksudnya ini tuh kayak hidup segan mati mau. Ini tetap hidup tiap hari tetap hidup, tapi yang diputarkan film yang itu saya gitu, karena ini seluloid kan, bukan digital, nggak bisa update film. Jadi tentang itulah film waktu tentang bioskop Eri itu. Tiga pekerjanya yang bapak-bapak sudah tua di situ. Karena sudah banyak ya bioskop-bioskop di Bukit Tinggi itu yang jadi parkir gitu kan, yang jadi ini. Jadi tentang itulah filmnya gitu. Oke, pergilah tergerus lo dengan bioskop-bioskop modern ya. Di Padang gitu ya. Siap. Nah, itu film pertama yang sebagai sutradara. Sutradaraku mirip-mirip lah, harus punya skill untuk writing juga ya, penulisan skenario lah ya. Itu bisa rangkap ya, nak? Iya bisa, minornya kan itu DOP, scriptwriter gitu. Screenplay. Oke. Siap. Itu skripnya berarti yang dikirim skrip dong atau film malah jadi? Oh, ide konsep ya. Konsep. Jadi kirim konsep dulu nih buat film apa, produksi apa gitu kan, dengan budget segini, dengan anggaran segini, timeline segini. Jadi lengkap proposal tuh. Sedetail itu ya? Iya, memang harus sedetail itu. Itu film pendek? Iya, film pendek 30 menit. 30 menit. Ya. Oke, siap. Itu berarti kalau daftarnya Pak Mas tahu kan kawan di rumah kan masih ada. Oh, jadi itu mungkin tidak per tahun ya. Mungkin ketika Covid aja, karena sekarang enggak buka lagi, tapi kementerian yang lain yang buka, Kementerian Kebudayaan. Ya betul. Dana Indonesiana. Ya, itu banyak, itu setiap tahun buka terus produksi film. Jadi memang harus dipersiapkan tuh proposal apa yang mau kita bikin. Sekuat apa sih ide kita gitu. Terus kita udah mikirin budget, RAB-nya udah jelas, terus timeline waktu pengerjaan. Pokoknya semua itu sudah siap rancangannya. Tinggal sebenarnya kalau ibaratnya gini, kita sudah merangkap semuanya, kita sudah memikirkan semua, kita sudah merancang, tapi kita nggak ada duit gitu. Jadi kita lemparkan proposal itu, dan ketika dikirim duit kita udah bisa kerja. Jadi pendanaan itu seperti itu, harus bisa melobi kurator dari kementerian. Siap. Itu film pendek 30 menit ya. Untuk yang film kategori yang kayak gitu, kalau boleh tahu ya, budget berapa ya? Tergantung Bang. Film pendek itu tergantung lagi. Iya, maksudnya dengan genre yang apa yang kalau Imin. Kalau yang Imin tuh waktu itu budgetnya kurang lebih 200 juta. Wih, kadang juga. Iya. Karena film itu kan yang mahal tuh sebenarnya alat ya. Itu sangat mahal. Film tuh ya dari skenario saya awal lah tahu kalau bara ke biayanya. Ambil drone misalnya itu beda ketika padahal itu tuh cuman dipakai 2 detik. Ya kan? betul ya kan? Jadi memang karena teknologi membuat filmku jadi full budget tuh memang dari alat ya. Sewa alat ya. Ya, sewa tuh alat. Penyusutan alat ya. Sampai situ ya. Bagi yang nggak tahu tuh ada di budgetingnya sampai sedemikian rupa konsumsinya. Malah itu yang kadang. Itu berapa lama pembuatan? Kalau yang Imin kok kurang lebih 2 minggu. Termasuk pra. Itu 3 mingguan termasuk pra dan pasca. Ya. Karena itu tuh sebenarnya udah siap Bang. Jadi kayak gini, Imin tuh nyubek film dengan kamera yang seadanya dulu. Waktu itu kamera kecil saya. Jadi Imin lah pergi ke
itu tuh berulang kali, tiap malam minggu Imin pergi ke situ, terus ngobrol sama bapak tuh, terus Imin video-video. Jadi sudah sebenarnya film ini udah terancang. Udah terancang sekitar 60%. Terus ada kabar ada pendanaan. Oh ya sudah, mending dibikin lebih bagus lagi gitu dengan alat yang lebih baik, dengan Tanggung ya. Jadi itulah hasilnya. Jadi skripnya itu kalau Imin tuh cukup dari shoot saya gitu. Karena lah tergambar di kepala lu. Lah dulu storyboardnya. Iya lah dulu. Ya dari storyboardnya. Oke, siap. Nah itu butuh baratim sih kayak yang film yang kayak gitu. Kalau Imin kira-kira tuh timnya kalau di lapangan waktu itu 12 sampai 15-an. 12 sampai 15 itu sudah termasuk pemeran. Termasuk enggak, kalau Imin kan dokumenter. Jadi pemerannya bapak itu. Oke. Tapi yang ngobrol sama bapak gitu terus. Soalnya Imin kan orang Padang, Bang. Jadi Imin enggak tahu kadang kondisi Rani Bukit. Ya, jadi Imin butuh lo orang yang mengamankan gitu. Maksudnya dalam artian ya pemuda setempat lah gitu. Jadi ada lo kameramen, asistennya, editor, sound dan bla bla bla. Jadi tim tuh lengkap semua kira-kira ya 15 kalau nggak salah, sama behind the scenes. Oh iya, keren. Itu film pertama dan ada film setelah itu? Oh enggak, itu film debut pertama Imin sebagai sutradara dan sampai sekarang belum ada lagi. Oke, itu tahun 2022. 2021, Pak. 2021. Ya, 2021 akhir. Siap. Ada rencana ke depannya mbak film le? Ada, Bang, skenario sudah dibuat. Tapi masalah film gua kan kompleks ya, dalam artian kayak kalau bikin film proper itu kan harus ada tim dulu. Betul. Terus budget. Ya. Terus pokoknya harus lengkap lah, dan Imin agak kurang untuk bekerja dan link-link untuk tim gitu. Dalam artian Imin menjaga kualitas tim itu tuh susah ya. Karena abis produksi Patang ada yang Lapai, ada yang Giko. Jadi tapi Imin saya dulu skenarionya mungkin akan membuat film sendiri saya gitu. Kan banyak home film kan, home movies. Mungkin ya lebih ke sana sih. Mungkin agak eksperimental ya. Iya betul, eksperimental banget. Kalau sendiri itu eksperimen mana? Iya, tapi kan ada home movies, jadi kayak kita membuat film sendiri gitu. Jadi ada sebenarnya banyak macam sistem produksi film. Tapi kalau yang proper yang Imin bikin sekarang ada skenarionya, Imin nggak ada tim, Imin nggak ada budget. Berarti gitu. butuh tim tetap gitu ya? Sebenarnya kan itu biar chemistry kan, Bang. Soalnya di lapangan tuh payah gitu. Dan Celei nggak perlu memikir kok masalah tim lo ya. Iya benar. Malah tim baru memikir orang baru lo ya kan. Betul. Sedangkan produksi kok harus tetap jalan loh. Iya, harus disiplin kan. Disiplin ya. Apalagi ya kita punya timeline kan. Iya benar. Apalagi yang kayak film tadi lah didaftarkan lah ada timelinenya, lah ada di proposal tuh sadu alahnya. Iya benar. Bilo dibuat, bilo diedit, bilo dikirim submit ya. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu Cek, rencana ke depan dari Imin apa? Entah di dunia sastranya atau di dunia perfilmannya? Yang pasti itu Imin pasti akan terus menulis ya. Itulah pasti. Maksudnya Imin akan terus menulis, mungkin buku. Jadi yang menang kemarin tuh, yang menang di DKJ itu mau dibukukan tahun depan. Jadi mungkin proses itu. Terus Imin akan nulis terus mungkin buku ketiga lagi ya, setelah puisi. Terus kalau di film ya Imin nulis skenario aja, Bang. Jadi nanti kalau ada buka lab untuk penulisan skenario Imin kirim gitu. Soalnya banyak celah dan cara sebenarnya. Di dunia internasional pun, di dunia nasional pun banyak kayak misalnya kirim aja skenario, nanti kami biayai kalau bagus gitu. Jadi Imin terus nulis ya. Itu udah pasti. Nulis ya terus. Yang penting nulis terus ya. Kalau itu kan masalah peruntungan lagi ya. Yang penting kita sudah berusaha. Kalaupun misalnya standarnya lo, kita perbaiki lagi standarnya, bahas caranya. Pokoknya tembus dengan standar-standar Sewiko, kita kirimkan tarik. Kirimkan tarik. Oke, siap. Closing statement lah seketik kok nak terasa. Untuk kawan-kawan di rumah yang mungkin lagi nulis atau baru kepikiran, rencana nulis kok ya, atau tak jadi sutradara semacamnya, boleh silakan. Jadi sebenarnya kalau mau membuat karya itu kita harus lebih dulu membaca karya orang gitu. Dalam artian menonton, membacanya tidak hanya membaca buku tapi juga menonton film, melihat pameran, mendengarkan musik dan membaca. Jadi
seni itu tidak ada yang lahir langsung dari atas langit gitu. Maksudnya kita tiba-tiba bisa menjadi pelukis hebat, kita tiba-tiba bisa menjadi penulis hebat, menjadi sutradara, nggak ada. Jadi hal yang pertama harus dilakukan tuh kita harus membaca dulu karya orang lain dan menonton dulu dan menikmatinya. Karena maksud membaca ini tidak hanya membaca ya. Scanning ya? Iya, tidak hanya scanning, tapi kita juga menganalisa bagaimana dia membuat, bagaimana apa sih di balik karya itu gitu. Itu sebenarnya proses yang penting untuk menjadi seniman ya, untuk apapun itu seninya. Seni lukis, seni film, nulis. Jadi ibaratnya kayak inilah Bang. Jangan merasa kita tuh udah hebat aja gitu. Oh ya, betul. Jangan cepat besar kepala. Betul sekali. Itu sih. Yang namanya talenta itu ya, mungkin ia datang dari Tuhan. Ada juga yang turun temurun ya. Yeah. Aduh, akulah darah orang seni gitu ya. Cuma talenta tanpa diasah, Benar sekali. iya sama aja juga bohong. Iya. Pikirannya gitu lah, simpelnya. Kita tahu Lionel Messi, ya, dia talenta hebat sepak bola di dunia, Cristiano Ronaldo. Tapi sampai saat ini dia masih latihan. Wah, walaupun dia punya talenta, Siasi nak kenal buat penghargaan Ballon d'Or-nya, penghargaan pemain terbaik FIFA-nya. Tapi sampai saat ini dia tetap latihan. Ada pelatihnya, walaupun secara prestasi lebih hebatnya pada pelatihnya, tapi dia tetap tunduk dengan apa-apa yang arahan dari pelatihnya, dikritik tetap bisa memperbaiki. Nah gitu mungkin ya. Nggak pernah puas gitu. Nggak pernah puas. Nah itu intinya, jangan pernah puas dengan karya sendiri, terus berusaha dan asah talentamu. Oke, saya Despi Sugari mohon undur diri. Terima kasih kepada Imin telah datang kembali, semoga makin sukses. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, Despi mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.